bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi kalau kita mau mentadaburi Al-Quran terkait pada bulan Ramadan, ya, turunnya ini di bulan Ramadan ya, yang pertama tahun 6610 Masehi. Ini kan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Petunjuk itu udah linas itu ketika ia sedang menyendiri di Gua Hira, ya, untuk beribadah dan merenung. Lebih cenderung waktu dia merenung, waktu dia dalam kondisi istilahnya tadabur, ya. Jadi begitu juga menelaah Quran itu tidak bisa mengandalkan tanpa konsep yang disebut spiritual, ya, maknanya itu di sejarahnya. Di sanalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad yang awalnya tidak pernah menerima wahyu, pertama kan merasa takut dan terkejut dengan kejadian tadi, ya. Namun malaikat Jibril memberikan ketenangan, meminta Nabi untuk membaca Iqra. Kemudian malaikat Jibril mulai menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap. Turun ayat-ayat Al-Quran ini terjadi selama kurang lebih, kita sama tahu, 23 tahun. Dan seluruh ayat tersebut terkumpul dalam bentuk kitab suci Al-Quran yang menjadi dasar ajaran agama kita, Islam, hingga saat ini. Jadi melalui ayat-ayat Al-Quran, umat muslim memperoleh petunjuk, pedoman hidup yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya Allah. Tidak semudah itu mengandalkan membaca Quran. Sekali lagi ya, untuk mentadaburi Quran, untuk memahami udalinas, untuk memahami petunjuk, itu memerlukan akhlak. Nggak bisa sembarangan Quran itu. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan juga memiliki makna penting lainnya, yaitu sebagai bulan di mana umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca qiraat, memahami, mengamalkan isi Al-Quran, bukan dalam konteks hafalan saja. Kan itu artinya. Apakah kita sudah khatam selesai sementara nggak ngerti? Bukan begitu. Jadi jangan doktrinal tapi sudah intelektual. Oleh karena itu bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi orang yang mau mentadaburi, merenungi, menelaah, membaca linguistiknya gimana. Kan gitu. Di situ ilmu. Selain juga sebagai bulan ibadah, khususnya ibadah puasa, juga sebagai bulan di mana umat muslim memperdalam keimanan, ketakwaan melalui Al-Quran. Jadi lahir badannya itu harus hilang. Sebenarnya istilah pokoknya 30 hari itu antum harus masuk kalwat belajar Quran. Itu syaratnya adalah harus kosong. Maka di Gua Hira. Yang kedua, maka itu hikmahnya begitu. Pertempuran Badar. Allah berfirman di Ali Imran ayat 123, langsung ke firman dibaca itu. Hikmahnya gimana? ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Nih keyakinan kita nggak ngerti ini ya. Bulan puasa sebenarnya kalau zaman dulu nggak ada kegiatan.
kegiatannya hanya ngulik-ngulik Quran, mendalami. Maka antum nggak perlu mikir yang macam-macam deh. Kalau itu betul diikhlasi, tadabbur Quran. Maka kamu akan kalau baik rezeki ataupun apapun juga. Sepakat kan? Nanti yang itu nggak ada. Jadi saat baru Ramadan ada konsep. Itu memang bulan aku, bulan Allah. Dulu kita sekolah aja libur 30 hari ya. Bahkan yang udah tua langsung masuk suluk kan? Iya, sekarang udah nggak ada lagi. Bulan puasa, waduh, beras naik, apalagi cabai 100.000 sekilo. Kok mikir ke situ? Lebih tidak bukannya yang ini. Padahal di Badar itu aku pernah. Pertempuran Badar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tahun 2 Hijriah 624 Masehi di wilayah Badar. Sekitar kurang lebih 80 km ya di sebelah barat kota Madinah. Semua ada hikmahnya. Jadi pertempuran Badar merupakan pertempuran pertama antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi. Jadi pertempuran kita dalam hidup itu pertempuran terhadap hawa nafsu. Dia ada sampai situ. Antara pasukan Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad dan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Hikmahnya renungin deh dalam sejarah. Ada ajaran. Pasukan Muslim pada saat itu terdiri kurang lebih 313 orang. Pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Bayangin 3 kali lipat loh. Menang. Walaupun pasukan Muslim jauh lebih kecil dan kurang persenjataan lagi, mereka memiliki tekad yang benar, keberanian, serius, keyakinan. Maka dimenangkan. Begitu juga hidup. Sebaliknya pasukan kafir Quraisy kurang memiliki semangat perjuangan. Anggap sepele aja bulan Ramadan, bukan bulan jihad. Ya, dapatnya lapar haus. Kenikmatan sesaat. Solusinya nggak ngerti. Petunjuk intinya nggak didapat dari Quran itu sendiri. Jadi kemenangan kita setelah Ramadan itu berhari raya kan? Ini contohnya bisa dilihat dalam perang Badar. Dalam pertempuran Badar menjadi momen penting kan di sejarah Islam untuk kita renungkan, kita tadaburi dari Quran. Mengubah pandangan orang terhadap ajaran Islam, membuktikan kekuatan, keberanian, kita tidak pernah takut dengan perkara nafsu. Kalau kita ngikuti tuntunan Quran, banyak orang gagal perkara hawa nafsu. Lebih berat musuh dalam diri daripada musuh di luar. Maka diwajibkan itu. Karena itu tolong berjuang serius di Ramadan nanti. Untuk supaya antum 11 bulan ke depan itu benar. Dimenangkan sama Allah. Jadi bukan faktor nanti sudah akhirat aja. Ya. Yakini itu umat muslim mereka bisa mempertahankan, bisa bertahan dengan godaan, dengan keberanian, dengan tekad yang kuat, insya Allah menang. Yang ketiga, kita pahami penaklukan kota Mekah. Ini sebenarnya final. Makanya Nabi nggak langsung ngajarin lagi. Selesai dakwah itu. Udah sempurna itu. Maknanya kan gitu. Takluk Mekah itu. Dasarnya An-Nasr ayat 1. Iza ja nasrullah wal fath. Betul kan? Itu dasarnya.
Apabila datang pertolongan Allah dan menanglah antum hidup. Itu hari raya. Menang. Peristiwa ini terjadi bulan Ramadan sejarahnya. Tahun 8 Hijriah 630 Masehi ketika Nabi Muhammad pasukannya berhasil merebut kembali kota Mekah yang sebelumnya diusir oleh penduduknya. Penaklukan Mekah menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan Islam karena menandai akhir dari perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam di Jazirah Arab. Karenanya dalam perjalanan menuju Mekah, dalam proses kita puasa, ya, itu bukan lahir aja. Ya. Siam saum harus berjalan. Ya. Nabi Muhammad pasukannya melewati berbagai perlawanan dari suku-suku Arab yang tidak mendukung Islam. Antum akan tertolak kalau ngomong antum sembarangan di bulan Ramadan. Ya. Namun akhirnya mereka berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang sangat signifikan karena penduduknya menyerah tanpa perlawanan. Nah, Nabi Muhammad memproklamirkan akhirnya amnesti untuk seluruh penduduk Mekah. Kamu proklamirkan enggak? Nafsu, saya maafin kamu. Nafsu disalahin. Nafsu itu dari Allah nyuruh. Maafin nafsu kamu. Itu spiritualnya. Benar gak? Karena kalau gak ada nafsu kamu gak bisa puasa. Mengampuni kepada mereka yang sebelumnya berusaha membunuh, mengusir para pengikut Islam kan. Nafsu bisa membunuh kita loh. Sedangkan peristiwa penaklukan Mekah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena menandai akhir perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam di Arab. Selain itu penaklukan itu juga membuka jalan bagi pengembangan penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Bukan Jazirah Arab aja. Kenyataannya terbukti. Setelah penaklukan Mekah, banyak suku Arab yang memeluk Islam. Menyebarluaskan agama ke wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi ketiga peristiwa itu harus kita tadaburi, harus kita renungi. Bukan retorika sejarah keren. Terkait dengan Islam, terkait dengan amalan, terkait dengan waktu. Ini kan menunjukkan betapa pentingnya kita mengkaji bulan Ramadan dalam agama Islam, di mana para umat Muslim seluruh dunia berpuasa, menggali lebih dalam, mendalami kembali keimanan, ketakwaan dari kitab suci Al-Quran. Karena itu bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Selain itu, bulan ini juga menjadi bulan di mana sejarah Islam dipenuhi dengan momen-momen penting perjuangan para nabi, sahabat dalam menegakkan dinul Islam. Sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentunya harus diawali. Sebagai pengingatan kembali, tolong seriusi. Dengan niat terlebih dahulu. Ingat, jangan sampai lupa. Bacaan niat puasa Ramadan. Lahir batin, syam saum, dan doa berbuka puasa Ramadan. Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Niat puasa menjadi salah satu tahapan penting ketika menjalankan ibadah puasa. Begitupun ketika buka puasa. Ada bacaan doa. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan di setiap muslim. Niat puasa Ramadan kita udah tahu deh. Nawaitu syauma. Makna syauma itu syam saum. Bukan menahan saja. An adai fardhi syahri Ramadana haji isyanati lillahi ta'ala. Setidaknya kita membaca itu ngerti makna. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Lillahi ta'ala.
Niat puasa Ramadan dilakukan ketika selesai sholat sunat tarawih atau sebelum datangnya imsak. Dalam hadis, dasarnya, kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Man lam yansyiamal laili qoblal fajri lam yasham." Barang siapa yang tidak berniat akan berpuasa pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak dianggap puasa. Jangan sepelekan niat. Harus tahu isi niat. Makanya dong ingatkan lagi. Sedangkan bacaan doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Untuk Allah. Dan kepadamu aku beriman kepada Allah. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Bukan ikhtiar kita. Allah yang ngasih. Dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi penyayang. Jadi makna kita sudah berbeda. Setelah itu jangan lupa doa kamilin. Disempurnakan. Setelah kita istirahat sholat. Sholat istirahat itulah tarawih. Ya. Dibaca selesai sholat istirahat. Sholat tarawih itu istirahat. Dalam konsep yang makna linguistiknya. Ya. Bacaan doa kamilin merupakan doa yang dibaca usai menyelesaikan seluruh rangkaian rakaat sholat tarawih. Bacaan doa kamilin ini juga pembatas antara sholat tarawih dengan sholat witir saat sholat kita berjamaah. Karena ada sholat tarawih sendiri. Ya. Doa kamilin menjadi salah satu doa yang sering dibaca bulan Ramadan oleh Rasulullah. Nggak putus. Nah, doa ini dilafalkan setelah kita mengerjakan ibadah sholat tarawih adalah sebagai berikut. Allahumma ij'alna bil iman kamilin. Terakhir langsung. Walhamdulillahirabbil alamin. Tadi udah dibaca, nanti dong share. Ya Allah, jadikan kami orang yang sempurna iman, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang melihara sholat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itulah yang perlu dong sampaikan dalam kaji ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Setidaknya ada bekal dan kita tahu mesti gimana di bulan Ramadan. Betul kan? Iya kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Dibantu andung untuk menyampaikan batasan waktu kita berbuka. Sampai ya? Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan yang maha
جد الحسين